Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsalitsatu asyarah qala aidan man arada ad-dunya واختارها على الآخرة عاقبه الله بست عقوبات ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة أما الثلاث التي هي في الدنيا فأمل laisa lahu muntaha wa hirsun ghalibun laisa lahu qana'atun wa ukhidha minhu halawatul ibadati wa amma thalathu allati hiya fil akhirati fahaulu yaumil qiyamati wal hisabus syadidu wal hasratut tawilatu. Para asatidz, para guru dan juga para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam yang mulia ini kita akan mendengar nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, yaitu biografinya. Beliau adalah salah satu daripada pembesarnya tabi'in, ya, pembesarnya tabi'in. Siapa itu pembesar tabi'in? Sebelum kita sudah bahas, kenapa dinamakan, ya, pembesar atau apa? Sesepuhnya, pimpinan para tabi'in. Kenapa? Karena mereka walaupun belum berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi mereka berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan sahabat, masih ngalamin zamannya sahabat, Nabi SAW, maka disebut dengan apa? Tabi'in. Dan tabi'in yang banyak bertemu dengan para sahabat, apalagi sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma dan seterusnya, disebutnya dengan kibarut tabi'in. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala wa ardah? Kata beliau, man aradat dunya, man aradat dunya, man barang siapa, arada ingin, mana fa'ilnya man, siapa yang ingin, maf'ulnya apa? Ad-dunya. Siapa yang ingin? Siapa aja? Ad-dunya, yaitu dunia maf'ulnya. Wakhtaraha, dan lebih memilih dunia, alal akhirati, dibanding akhirat, aqabahullahu, maka Allah siksa orang tersebut. Fa'ilnya Allah. Ini salah satu contoh fa'il yang datang setelah maf'ul. Fa'il yang datang setelah harusnya kan aqaballahu man, aqaballahu man arada atau wakhtarad dunya alal akhirah. Nah, ini contoh fa'il yang datang setelah maf'ul. Aqabahullahu bisitti uqubatin, maka Allah siksa orang tersebut dengan 6 siksaan. Jangan dibaca aqabahullaha, jangan dibaca aqabahullaha, berarti apa ya? Dia orang yang nyiksa Allah, na'udzubillah. Maka dibaca aqabahullahu dengan dhammah Allahnya, karena Allah sebagai apa? Fa'il yang akan menyiksa orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia dibanding akhirat. Berapa siksaannya kata Imam Hasan Al-Basri bagi mereka yang lebih dan menginginkan kehidupan di dunia ketimbang akhirat?
bisitti uqubatin, ada enam siksaan. Awas, orang yang lebih mementingkan kehidupan di dunia dibanding akhirat, walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya bahwa kehidupan akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal abadi. Tapi apa, banyak orang-orang sudah diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka lebih memilih kehidupan di dunia daripada akhirat. Makanya ulama-ulama, para aulia as-salihin, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan sebelumnya, yang mana apa, mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan di dunia. Jadi banyak cerita-ceritanya bahwa sholihin, di antara ciri-ciri orang apa yang lebih memikirkan akhirat ketimbang di dunia hanya apa, ditaruh apa di tangan. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, boleh nggak? Boleh. Tapi apa, la tudkhil ad-dunya fi qalbik, jangan kalian masukkan dunia itu apa dalam hati kalian. Wadha fi yadik, tapi taruh, cukup letakkan dunia itu apa di tangan kalian, jangan di dalam hati. Bukan berarti apa nggak boleh punya dunia, tapi jangan apa lebih mementingkan dunia daripada akhirat, yang nggak boleh itu. Yang nggak boleh apa lebih mentingin dunia daripada akhirat, bukan nggak boleh. Boleh. Ulama-ulama punya dunia, punya mobil, punya fulus, tapi apa mereka nggak taruh itu dunia di hati mereka. Apalagi apa sampai bawa ke mimpi, sampai bawa apa kehidupan sehari-hari udah. Mau ada mobil nggak ada mobil, tenang hidupnya. Mau ada dunia nggak ada dunia, hidupnya tetap ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak dicontohkan, baik yang Allah titipkan kepada mereka dunia ataupun tidak. Yang titipin dunia banyak, keluarnya juga lebih banyak. Yang dititipin dunia banyak harus apa? Ngeluarin lebih banyak. Allah titipin kepada mereka 1 miliar, sedekahnya cuma 100.000. Timplang apa kagak? Timplang. Mending apa orang punya 1 juta ngeluarin apa? 100.000. Sama-sama 100.000. Sama-sama ngeluarin 100.000. Tapi apa? 100.000 yang pertama dari orang yang punya 1 miliar. Yang kedua 100.000 dari uang yang punya uang apa? 1 juta. Bagusan yang mana? Yang kedua. Yang kedua 1 miliar ngeluarin 100.000. Bakhil masih pelit. Lihat ulama-ulama. Ada seorang ulama di Tarim di Hadramaut, adik kakak. Kakaknya lebih mapan lah. Kakaknya mungkin apa dunianya lebih banyak ketimbang adiknya. Dan kakaknya yang punya harta lebih banyak daripada adiknya, setiap Jumat, setiap apa waktu ada orang-orang masuk ataupun datang ke rumahnya dikasih makan. Taruh ini kakak punya uang miliaran atau sebutnya miliarder. Dia buka pintunya khususnya hari Jumat, makan. Siapapun boleh makan, mau yang miskin, mau yang kaya boleh makan tuh, lihat. Boleh ada kambing guling. Kalau kita kan makan enak biasanya di kondangan doang, Kang Indra. Biasanya kita makan enak biasa di kondangan atau kalau ada yang syukuran, ada ngundang makan biasanya. Apalagi kondangan, udah kayak pasar malam. Waduh, masya Allah, yang hajat bosnya pasar malam kayaknya. Apa aja ada, dari mulai jajanan kecil sampai yang gede. Nah ini Habib, ini seorang ulama miliarder, nggak nunggu punya hajat,
Ya nggak nunggu apa ya, nikahin anaknya, tapi setiap Jumat bahkan apa ya, setiap waktu orang terutama orang miskin boleh minta makanan alias apa ya, sedekah. Situ ada macam-macam dari mulai ayam, kambing, onta. Ya, kalau di timur, kalau sini jarang onta. Ya. Yang ada onta-ontaan, boneka onta yang ada. Yang berbinatang. Orang-orang bilang, Masya Allah fulan yang sahibul bait nih. Orang-orang yang makan pada apa? Pada muji itu orang. Itu Habib. Baik, sampai terdengar di tengah beliau katanya, ente jangan bilang ana baik. Ana apa masih pelit, belum apa-apanya. Tuh. Padahal apa? Setiap hari bahkan setiap Jumat ngasih makan orang-orang. Sedekah. Tapi apa? Masih ngerasa apa? Pelit, masih ngerasa kurang. Apalagi orang di Indonesia yang rumahnya apa? Pintunya kebuka-buka. Orang miskin juga apa? Pengen manjat jatuh lagi saking tingginya. Udah gitu taruh setrum lagi. Nauzubillah men. Orang kaya di Indonesia begitu. Tapi alhamdulillah di Tebet saya lihat ada tuh. Makan apa namanya? Makan berkah ya. Yang samping. Mudah-mudahan tuh. Ya, aneh nggak kenal juga tapi masya Allah itu contoh orang kaya apa yang dermawan, mudah-mudahan ya, yang ngasih sodako tuh siapa orangnya Allah berikan pada aneh Haji Daan kata seperti ini jamaahnya masih al jihad ya, mudah-mudahan siapapun orang kaya yang baik dermawan insya Allah hartanya tambah berkah amin ya rabbal. Apa katanya Habib, ente jangan muji aneh masih nggak ada apa-apanya. Aneh masih nggak ada apa-apa dibanding adek aneh. Tuh. Aneh masih nggak ada apa dibanding adek. Orang dibilang begitu, besok kita ke rumah adeknya, waduh. Dibilang begitu, abangnya aja begini, abangnya aja begini. Apalagi dibilang apa? Katanya beliau apa? Adeknya lebih apa? Hebat, lebih dermawan, lebih baik. Aneh nggak ada apa-apa dibanding adek aneh. Masya Allah. Tuh orang, apalagi orang miskin udah ngincer uang tiap hari apa yang nungguin. Dibilang begitu, wah besok ayo kita rame-rame ke rumah adeknya Habib. Di mana? Kita datengin. Bener, dicari-cari dapat rumah adeknya. Pas dapat, nah rumahnya jauh banget dari rumah abangnya, rumah kakaknya. Katanya Habib tuh, kata abangnya, rumah adeknya, berarti orang adeknya lebih hebat. Lebih baik. Ini apa? Ini orang yang ngantri udah apa? Udah ciut aja. Udah kecewa aja nih kayaknya gambaran kagak makan nih kayaknya. Tapi mau nyoba. Bener kan nih rumah adanya si Habib itu? Ketok assalamualaikum. Salam. Antum bener adanya semua? Iya bener. Fadl. Masuk, suruh masuk. Fadl masuk. Senang dah. Masya Allah, ternyata yang keluar nggak kalah dibanding apa sama kakaknya. Rumahnya biasa sederhana apa makanannya, dan itu makanan yang keluar adalah makan yang ada buat keluarganya, dikeluarin semuanya buat penjamu tamu-tamu yang datang ke rumah beliau. Jadi bandingannya yang pertama abangnya kaya, wajar kalau dia banyak keluarin apa makanan, yang sisa masih banyak. Sedangkan adanya makanan itunya doang. Yang dia lagi apa? Pengen nikmatin bersama keluarganya, misalnya mungkin lagi ada syukuran dan itu doang makanan yang dia punya. Dia bilang, "Jangan makan dulu. Tuh ada tamu datang." Ada tamu akhirnya tuh keluarga sabar. Dahuluin tamu ketimbang diri mereka. Ini hebat. Bahkan saya punya guru Al-Habib Abdullah Baharu Rektor Al-Ahqaf, sekelas rektor. Beliau nggak mau makan sampai mahasiswanya udah makan dulu. Waktu di Mukalla, beliau tinggal di Mukalla, saya dengar cerita dari gitu apa? Saya dengar juga ketika pas sudah di sini, udah selesai. Ada beberapa angkatan lah yang cerita bahwa
keluarganya datang ke dapur. Belum makan, nyari makan yang ada sisa daripada mahasiswa. Yang penting apa? Mahasiswa udah makan dulu. Biarin nanti makan belakang, nggak walaupun apa sisa bahasa aja. Yang penting bisa makan tuh. Ini baru yang namanya apa? Dermawan. Lebih mentingin akhirat ketimbang dunia. Jadi apa? Kalau ada orang yang lebih mentingin dunia daripada akhirat, kata Imam Hasan Al-Basri, Allah akan siksa orang tersebut dengan apa? Dengan 6 siksaan. Nggak usah lama-lama. 1, ingetin. 3 di dunia, 3 lagi di akhirat. Jadi ada 6 apa? Siksaan. 3 dari 6 siksaan, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 siksaan Allah berikan di dunia, 3 lagi Allah berikan di akhirat. Apa 3 siksaannya Allah berikan di dunia? Yang pertama dihafal. Fa'amalun laisa lahu muntaha. Dia punya angan-angan lamunan gak ada habisnya. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya sepeda, punya motor, pengen punya mobil. Dia nggak tahu ketika dia punya sepeda, banyak orang-orang jalan kaki pengen punya sepeda. Nggak bersyukur jadinya. Ketika udah Allah kasih motor, dia nggak tahu banyak orang yang masih sepedahan pengen punya motor. Gara-gara angan-angan. Dia nggak bersyukur lagi. Ntar udah Allah kasih mobil, pengen apa? Pesawat, helikopter. Mau jauh banget, jangan helikopter, pengen punya 2 mobil. Kalau perlu apa? Yang Ferrari. Kalau perlu yang Tesla. Busway. Punya busway. Punya gubernur tuh, Gubernur Anies. Udah punya Ferrari, mau punya Tesla mau punya apa mobilnya ratusan Lamborghini. Akhirnya nggak bersyukur sama Allah, dan banyak orang-orang yang masih apa? Jauh di bawah dia. Terus, ya. Namanya apa? Amalun laisa lahu muntaha. Sehingga apa? Kalau seandainya nggak tercapai yang diinginkan, stres. Nauzubillah min. Yang kedua, wa hirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Dia punya apa? Hirsun, keinginan yang nggak ada puasnya. Tadi hampir mirip, ya. Ghalibun laisa lahu qanaah. Yang ketiga, wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Allah cabut darinya kenikmatan ibadah. Lagi sholat Allahu Akbar, ya. Mikirin hartanya, mikirin usahanya. Gue lama-lama kalau gue sholat nih apa? Ntar pelanggan ada yang datang, dikabur. Nauzubillah min. Atau mau nutup tokonya, mikir-mikir, nanti gue tutup, ternyata ada yang lagi nyari, ada mau belanja di sini. Kalau kita mau lihat salah satu pasar yang kalau udah adzan semua tutup, di Tarim Hadramaut, kalau salah satu. Kalau udah adzan Allahu Akbar, langsung tutup semuanya. Kompak, kompak semuanya tutup. Jadi apa, orang kalau mau ke warung, ya tutup, udah deh gue sholat dulu ke masjid tuh. Jadi begitu. Kalau di Indonesia, ya, gue mau ke masjid, ya ada yang buka, gue mau nongkrong dulu, akhirnya nggak jadi sholat, jadinya kebalikan. Tuh. Makanya itu hikmahnya, tutup semua. Yang tadinya orang Indonesia masuk Indonesia pengen apa? Pengen jajan, pengen nyari sesuatu, ya tutup. Oh iya udah adzan. Mau nggak mau dia harus sholat tuh, paling 15 menit balik. Kalau di Indonesia kebalik, udah rapi-rapi. Pakai sarung, ngelihat orang nongkrong enak banget, akhirnya kagak jadi ke masjid. Nauzubillah. 3 tuh Allah siksa di dunia. 1, punya lamunan nggak ada habis. 2 apa? Nggak ada rasa nggak ada rasa syukur. Yang 3, nggak ada nikmatnya ibadah. Dan yang 3 lagi Allah berikan di akhirat. 1, fahaulu yaumil qiyamah, kesulitan pada hari kiamat. Nauzubillah. Yang 2, wal hisabu syadid, hisabnya panjang. Semakin banyak harta kita, semakin panjang hisabnya. Yang terakhir, wal hasrut tawilah, penyesalan yang panjang nanti di akhirat. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal. Dan kita bisa mengikuti jejaknya para aulia, para ulama sholihin yang mereka bisa
lebih mementingkan dan memilih akhirat ketimbang di dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.